Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan sebuah kisah, yang mana kisah ini merupakan salah satu asbabun nuzul dari Quran Surat Ali Imran. Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab atau kisah-kisah yang terjadi, yang menjadi penyebab turunnya sebuah ayat. Turunnya sebuah ayat sendiri tidak serta-merta selamanya ada sebuah kisah. Tentu di dalamnya juga terkadang dan banyak disebabkan dari sebuah kejadian, baik kejadian yang dialami oleh Rasul itu sendiri maupun kejadian yang dialami oleh para sahabat. Namun pada asbabun nuzul kali ini, kejadian itu dialami oleh Rasul itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan pada suatu malam, tepatnya sepertiga malam, di mana pada saat tersebut Rasulullah SAW istiqomah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, berzikir, beristighfar, juga membaca Al-Quran sampai terbitnya fajar untuk sholat subuh. Pada suatu malam, ketika Rasulullah SAW sedang bermunajat kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dikisahkan pada saat itu Nabi Muhammad SAW menangis hingga air matanya membasahi ikat pinggang beliau. Artinya, Nabi Muhammad SAW kala itu menangis dengan air mata yang bercucuran begitu hebat. Kemudian setelah selesai sholat, sehingga setelah membaca Al-Quran beliau sholat, air mata Nabi Muhammad SAW masih bercucuran saat beliau duduk untuk membaca zikir, hingga lantai tempatnya Nabi duduk juga ikut basah. Artinya, air mata beliau tidak hanya membasahi pakaian beliau, termasuk membasahi tempat duduk yang beliau duduki. Memasuki waktu sholat subuh, Bilal yang berada di dalam masjid menunggu Rasulullah SAW, yang pada saat itu tidak seperti biasanya. Rasulullah SAW tergolong terlambat untuk memasuki masjid beribadah jamaah sholat subuh. Di hari-hari sebelumnya dan di hari-hari biasanya, Rasul selalu datang tepat waktu, bahkan sebelum subuh Rasul sudah ada di masjid. Namun pada hari itu, Rasul sedikit terlambat. Bilal sudah ada di masjid, Rasul baru datang selepas Bilal azan. Oleh sebab itu, Bilal lantas menghampiri Rasulullah dan bertanya. Mendapati Rasulullah masih menangis, Bilal bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis seperti itu? Bukankah seluruh dosamu sudah diampuni oleh Allah?" Rasul pun menjawab, "Wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis? Baru tadi malam turun wahyu kepadaku." Itu merupakan asbabun nuzul dari Quran Surat Ali Imran. Tugas kalian adalah tulis ayat beserta artinya daripada Quran Surat Ali Imran yang asbabun nuzulnya tadi saya ceritakan. Setelahnya itu, silahkan kumpulkan tugas kalian. Kemudian selesai. Jangan lupa kasih nama, nomor, dan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dan sedikit menjelaskan tentang sebuah hadis yang menurut saya hadis tersebut merupakan hadis yang spektakuler dan menjadi salah satu fondasi
dalam beragama. Hadis tersebut diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya pada saat itu Sayyidina Umar juga bersama sahabat-sahabat yang lainnya duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah-tengah para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih. Dia berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak pula ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Artinya, pada saat itu juga datanglah seorang laki-laki dengan berpakaian baju yang sangat putih, bersih. Rambutnya juga sangat hitam. Bukan ciri-ciri orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Tetapi, juga tidak ada satu orang pun dari sahabat yang mengenalinya. Artinya, orang laki-laki tersebut, jika dilihat dari pakaiannya, dari penampilannya, bukan sebagaimana orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Karena kita ketahui orang yang melakukan perjalanan jauh tentunya setidaknya pakaiannya sedikit kusut. Raut wajahnya lelah dan lain-lain. Laki-laki ini tidak nampak seperti itu. Harusnya laki-laki ini adalah penduduk sekitar situ. Tetapi anehnya, tidak ada satu sahabat pun yang kenal dengan laki-laki tersebut. Maka kemungkinannya laki-laki tersebut haruslah penduduk luar. Tetapi kalau laki-laki tersebut merupakan penduduk luar, kenapa dia tidak nampak sebagaimana orang yang sedang dalam perjalanan jauh? Itu menjadi kebingungan pertama yang dialami oleh para sahabat. Kebingungan selanjutnya dikisahkan laki-laki yang tadi datang tiba-tiba duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya duduk di depan Nabi, laki-laki tersebut juga menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi Muhammad SAW. Aneh. Para sahabat juga aneh melihat, menyaksikan kondisi seperti itu. Ada laki-laki atau ada orang yang asing datang duduk di depan Rasul dengan menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasul, meletakkan kedua telapak tangannya di paha Rasul. Kejadian seperti itu hampir tidak pernah terjadi dan tidak dialami oleh sahabat yang lain. Para sahabat pun semakin heran. Kemudian kisah berlanjut. Laki-laki yang tadi datang dan duduk di depan Rasul berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa itu Islam." Rasul pun menjawab, "Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Maka semua sahabat yang ada pada saat itu heran. Laki-laki tadi bertanya, laki-laki tadi juga yang membenarkan pertanyaan atau jawaban yang Nabi sampaikan. Tentu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasul, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa itu iman."
Maka Rasul pun menjawab, kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan kamu juga beriman kepada qada dan qadar, baik maupun buruk. Laki-laki tersebut menjawab, engkau benar. Semakin heran lagi para sahabat. 2 kali pertanyaan, dan 2 kali juga pembenaran dari laki-laki itu. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku, apa itu ihsan? Nabi Muhammad menjawab, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak merasa begitu, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kemudian laki-laki itu menjawab, beritahukanlah kepadaku apa itu hari kiamat. Nabi Muhammad pun menjawab, yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya. Laki-laki tersebut bertanya kembali, maka beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya, dan jika kamu melihat orang yang sebelumnya tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, miskin dan mengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Orang itu pun akhirnya pergi dan berdiam lama. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Umar pun menjawab. Umar bin Khattab menjawab, Allah dan Rasulnya ya yang lebih mengetahui. Maka kemudian Nabi pun bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepadamu dengan maksud untuk mengajarkan agama kepadamu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang perlu menjadi pelajaran bagi kita semua adalah pada saat itu malaikat Jibril datang bukan untuk mengetes kemampuan pengetahuan Nabi Muhammad, melainkan malaikat Jibril datang untuk mengajarkan kepada para sahabat melalui perbincangan dengan Nabi Muhammad. Perbincangan yang dilakukan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad juga banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, malaikat Jibril bertanya tentang Islam itu apa? Kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan Islam adalah sebagaimana rukun Islam yang kita ketahui. Maka ini menjadi landasan bahwasanya rukun Islam adalah 5 perkara yang beliau jawab atas pertanyaan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun bertanya kepada Rasul, apa itu iman? Dan Rasul pun menjawab, iman adalah sebagaimana rukun iman yang kita ketahui. Tidak hanya itu, ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Malaikat Jibril bertanya, apa itu ihsan? Rasul pun menjawab, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Namun jika kamu tidak merasakan begitu, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah melihatmu. Jawaban tentang ihsan ini tentu bisa menjadi landasan kepada kita bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah. Bahwasanya manakala kita beribadah, berzikir, bermunajat kepada Allah, rasakan dalam diri kita seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah, seolah-olah kita sedang bercakap-cakap kepada Allah. Ya, seolah-olah memang kita dengan Allah sangat dekat dan tiada batas. Namun, apabila kita tidak mampu merasakan hal yang seperti itu, maka satu yang harus kita lakukan, kita cukup meyakini bahwasanya pada saat ini, di setiap waktu, di setiap tempat, Allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Maka dengan itu, dengan perasaan dan keyakinan bahwasanya Allah sedang melihat kita, insya Allah, lama-kelamaan, perasaan bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah
sedang bercakap-cakap dengan Allah, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Maka itu yang terus kemudian dikatakan sebagai khusyuk dalam beribadah. Mungkin itu adalah sedikit penjelasan dari hadis yang tadi saya kisahkan. Maka tugas kalian adalah silakan mencatat hadisnya beserta dengan artinya, kemudian kumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.